Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan akuntansi perusahaan dagang, terutama terkait dengan sistem persediaan. Kalau kemarin kita sudah membahas sistem persediaan fisik atau sistem persediaan periodik, kali ini kita akan membahas sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan permanen. Nah, apa sebenarnya sistem persediaan perpetual itu? Nah, di sistem persediaan perpetual ini pastinya berbeda ya dengan sistem persediaan periodik atau sistem persediaan fisik. Pada sistem ini setiap barang gitu, perusahaan dagang itu menyediakan semacam apa ya istilahnya, kartu-kartu gitu ya. Tiap barang itu dicatat sendiri-sendiri kayak gitu. Di sistem ini disediakan tetap ada akun persediaan atau persediaan barang dagang, namun tidak ada akun pembelian, pengangkutan pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Nah, lalu gantinya apa? Nah, kalau untuk sistem perpetual ini semuanya langsung terkait dengan persediaan, baik itu ketika pembelian maupun penjualan, seperti itu. Semua transaksi yang menambah biaya perolehan persediaan dicatat sebagai debit akun persediaan. Pembelian, kemudian biaya angkut pembelian. Kalau kemarin kita bahas di sistem periodik itu kan pembelian dan biaya angkut pembelian itu akan kita apa istilahnya buat jurnal penyesuaiannya ya, nanti ada harga pokok penjualan seperti itu. Nah, kalau untuk transaksi yang istilahnya itu mengurangi biaya perolehan persediaan, itu dicatat sebagai kredit akun persediaan, yaitu potongan pembelian dan retur pembelian. Seperti itu. Nanti insya Allah akan saya buatkan juga ilustrasi transaksi untuk sistem fisik maupun sistem perpetual. Gitu. Nah, ini ada tabel ya, perbandingan sambil kita mengingat-ingat untuk jurnal sistem periodik dan jurnal sistem perpetual. Misalnya apabila terjadi pembelian kredit gitu ya, atau sama juga sih sebenarnya kalau misalnya terjadi pembelian tunai gitu ya, bedanya hanya nanti di akun kreditnya itu, kalau pembelian kredit berarti utang usaha, kalau pembelian tunai itu berarti ada kas, seperti itu. Nah, kalau untuk jurnal di sistem periodik ketika terjadi pembelian itu akun yang didebit adalah pembelian, sementara untuk sistem perpetual itu akun yang didebit itu adalah akun persediaan. Kemudian ketika terjadi biaya angkut pembelian yang harus ditanggung perusahaan, debitnya kalau sistem periodik itu ada akun biaya angkut pembelian, sementara kalau sistem perpetual itu menggunakan akun persediaan. Itu kemudian yang ketiga terkait retur. Nah, kalau terjadi retur gitu ya, retur pembelian kredit itu maka sama-sama mengurangi utang usaha ya. Ini utang usahanya kan di debit, berarti utang usahanya berkurang. Tapi kalau di sistem periodik itu akun kreditnya adalah retur pembelian. Sementara kalau jurnal sistem perpetual itu akunnya adalah akun persediaan. Kemudian misalnya kita membayar hutang dengan potongan tunai. Itu untuk sistem periodik itu utang usaha, potongan pembelian, dan kas. Sementara kalau sistem perpetual itu ada utang usaha. Nah, ini ya perbedaan di sini, persediaan dan kas. Jadi intinya kalau sistem perpetual itu seluruh transaksi itu berkaitan langsung dengan persediaan, langsung di di jurnal di akun persediaannya. Kemudian kalau misalnya ada penjualan kredit, nah di sini juga ada perbedaan ya. Kalau di penjualan kredit itu kalau sistem periodik dia menggunakan piutang usaha dan penjualan. Sementara kalau sistem perpetual piutang usaha, persediaan, dan membentuk biaya pokok penjualan.
atau harga pokok penjualan. Itu ya. Ya sebesar apa namanya? Biaya pokok penjualannya sudah dibentuk berapa, kayak gitu. Sementara kalau misalnya ada retur penjualan kredit juga, nah ini juga kalau di sistem periodik itu retur penjualan dan piutang usaha sama ya sebenarnya. Cuman kalau untuk di sistem periodik itu tidak ada jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan. Gitu. Kemarin kita sudah jelaskan itu nanti di jurnal penyesuaian. Sementara kalau sistem perpetual itu langsung di jurnal di akun persediaan dan itu mengurangi harga pokok penjualan. Gitu ya. Kemudian penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Sama sih ya sebenarnya ini. Ada potongan penjualan dan kas debit, kemudian kreditnya ada piutang usaha. Seperti itu. Kemudian untuk terkait penyesuaian, nah kalau di sistem periodik itu pasti ada jurnal penyesuaian gitu ya, karena untuk membentuk harga pokok penjualan. Sementara kalau di sistem perpetual itu tidak ada jurnal penyesuaian gitu, karena sudah jurnal penyesuaian, bukan jurnal penyesuaian, harga pokok penjualannya sudah dibentuk pada saat transaksi langsung. Seperti itu. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika di video ilustrasi transaksi ya. Ini apa namanya? Seperti apa sih perbedaannya dari sistem persediaan fisik dan sistem persediaan perpetual. Kalau di sistem persediaan periodik itu jurnal penyesuaiannya tentunya ada untuk HPP ya, HPP, kemudian potongan pembelian, retur pembelian, persediaan akhir itu di debit, kemudian di kreditnya ada pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan awal. Seperti itu. Simpel sih ya sebenarnya, nanti mungkin akan lebih jelas lagi ketika kita melihat ilustrasi transaksi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.